bro. Hari ini kita kontennya rebuild atau membuat ulang joran ya. Jadi joran yang sudah jadi pabrikan kita bongkar total, kita rakit lagi. Basicnya itu MC Hawk Kingdom Extreme solid carbon ya ini ya. Kalau basicnya itu di sini P1 sampai 3, panjangnya 63 189. Jadi nanti ini requestnya sih bagian railset dia mintanya VSS tapi kepalanya ini crown. Jadi joran ini beli railset 2 biji, yang satu cuma diambil ininya doang, kepala dekor ini diambil ininya doang, dipasang ke railset biji VSS. Itu aja sih. Nanti ini joran dekornya warna merah kayak di foto di thumbnail ya, udah lihat. Cuman mungkin ada sedikit perubahan di bagian sini. Nanti busa belakang dibikin agak panjang ya. Terus di sini nggak ada yang spesial sih, ya biasalah standar untuk di bagian gagang. Itu aja sih. Oke, kita langsung ke prosesnya aja bro ya. Nanti lihat hasil akhirnya dari perubahan si joran ini dari bentuk aslinya. Oke, kita langsung ke prosesnya dulu bro. Ini nanti saya bongkar dulu, nanti nggak saya masukin ke video karena terlalu lama juga, mungkin terlalu ribet yang pasti bro. Nanti ya udah, penting udah dibongkar, langsung kita proses aja. Oke bro. Ini maaf ya bro ya, di busa bagian belakang ini yang di awal tadi saya bilang akan dibuat lebih panjang itu ada perubahan rencana karena permintaan si ownernya ini minta disamain sama aslinya gitu bro. Sama di sini saya harus bikin adaptor ya untuk end budnya karena solid carbon ya bro ya. Jadi end capnya ini bentuknya atau desainnya yang harusnya dia masuk ke dalam blank bro. Jadi mau nggak mau saya bikinkan adaptor. Untuk railset di sini kita pakai tipe VSS ya, saya udah bilang. Cuman di sini saya pakainya size-nya 16 bro. Kenapa pilihannya 16 ya? Karena railnya masih di bawah 4000 gitu bro. Dan ini cara pasangnya ya kurang lebih memang seperti inilah bro. Kalau teman-teman lihat itu di bagian ujung ya, biasanya untuk wincheck. Di situ kenapa kami lebihin atau saya tuh biasanya memang dilebihin gitu bro. Itu karena gini bro, wincheck itu satuan ukurnya itu selisihnya 1 mili. Tapi kalau untuk brand tertentu ya, ada yang punya nama cukup bagus, itu satuannya itu per setengah mili selisihnya. Jadi ada 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5. Tapi yang ini yang saya pakai ini selisihnya per 1 mili. Jadi ya tidak semuanya bisa presisi gitu bro. Mau nggak mau kita harus tutupi selisih diameter itu pakai solasi gitu bro. Oke, di sini kita mulai dari dekor wrapping ya. Di sini kita masih pakai dekor yang itu aja bro, kombinasi warna juga yang masih ya mau nggak mau gimana ya bro, warna merah nih tetap paling populer gitu bro. Jadi kita masih pakai dekor fade,
dominan hitam ya, jadi bagian dari windcheck merah gradasi ke hitam. Ini awalnya ya memang karena video joran aneh saya itu yang warna merah, nanti linknya ada di atas, itu bener-bener populer ya, kalau bisa dibilang warnanya bener-bener banyak yang seneng gitu bro. Ini pun joran ini juga terinspirasi dari itu. Nah ini kita buat versi untuk Galatama gitu bro, untuk joran kolam. Kita balik lagi ke railset dulu nih bro. Awalnya saya tuh sempat ragu ya untuk ACC, atau maksudnya bukan aksesoris, tapi setuju gitu kalau hoodnya itu kita pakai yang tipe crown ya, karena saya sendiri sebenarnya nggak tahu kalau si tipe crown ini bisa masuk ke railset VSS 16. Cuman si beliau ini Om Rian Kurniawan kalau nggak salah ya, nama Facebooknya Rian Da Costa, itu ngomong katanya saya udah pernah mas, itu bisa. Ya oke lah, karena beliau juga yang keluar uang ya, jadi saya oke. Dan bener bro, ternyata memang hood tipe mahkota ini bisa masuk gitu ya untuk railset 16, tapi kalau 17 nggak masuk bro. Mungkin buat teman-teman yang mau bereksperimen atau teman-teman yang pengen itu bisa, cuman memang kita harus keluar dana lebih gitu bro. Aduh, harusnya tadi saya videoin ya proses saya masang si hood mahkota ini ya. Tapi ya mau gimana, udah terlanjur. Tapi nanti saya akan lebih perhatiin lah untuk detail-detail kecil kayak gini bro. Sebenarnya kan info kayak gini kan penting banget nih buat teman-teman road builder juga, buat teman-teman yang pengen joran custom juga. Jadi bisa dapat info lebih tanpa harus bereksperimen yang kalau gagal kan otomatis keluar uang gitu dan sia-sia gitu bro. Ini kejadian yang cukup lucu juga bro. Jadi sebenarnya saya tuh keinget postingan dari teman road builder Om Diamond Setiawan, Facebooknya teman-teman bisa cari, bisa cek beliau di Facebook. Jadi beliau itu pernah bikin postingan coating pakai RPM tinggi gitu bro. Nah ini saya coba gitu bro, cuman ada yang saya lupa gitu. Kalau saya coating biasanya cuk itu nggak saya kencengin, dan ini saya pakai RPM tinggi, ya jatuh gitu bro. Ya untungnya saya ini untuk coating dasar aja sih, jadi nggak begitu bermasalah. Oh iya, ini buat teman-teman ya, saya jeda waktu 24 jam ini bukan dibuat-buat ya. Ini bener-bener saya butuh waktu 24 jam untuk berani ngelanjutin ke tahap berikutnya gitu bro. Saya baru berani atau baru memastikan si coating yang dasar tadi, yang awal tadi itu udah bener-bener kering gitu bro. Apalagi untuk bagian underwrap gitu bro. Jadi saya nggak akan berani itu untuk wrapping sebelum 24 jam gitu bro.
Oke mas bro, jadi ini video pertengahan untuk penjelasan detail setelah proses di bagian gagang ya, karena memang biasanya video itu saya putus setelah gagang itu selesai kita rakit ya. Jadi ini bagian gagangnya sudah terlihat perubahannya ya. Ini hood dari railset BC yang kemarin saya bilang ya di awal video itu, saya lepas dan saya masukkan ke railset Fuji VSS di bagian belakang. Ini untuk endbatnya ini tinggal nunggu stiker aja nih bro. Ini juga sebenarnya stiker itu kemarin sudah datang, cuman ya begini bro, kena apes lah istilahnya kalau saya bilang. Jadi stiker itu setelah datang sampai di sini saya buka itu posisinya basah, bukan basah, sudah kering tapi bekas kena air, jadi kondisi stikernya rusak. Tapi ya mau gimana bro, itu resiko kita di pengiriman ya. Kalau untuk kering kita pakai originalnya ya, karena memang kan ini rebuild, joran ini rebuild, jadi memang kita hanya masang ulang walaupun dengan penyesuaian lagi, menyesuaikan anglernya juga. Seperti bagian gagang ini diperpendek, kemarin mintanya 33 cm, ayam maksud, mintanya 33 cm. Terus panjat total mintanya 180, aslinya 189. Jadi kita potong di bagian atas. Jadi karena beliau mintanya tapernya agak sedikit keras, jadi kebetulan beliau minta panjangnya dikurangin dan tapernya lebih keras, akhirnya kita motong bagian atas. Yang ini saya juga nggak bisa nunjukin ringnya seperti apa karena sudah saya pasang, tapi nggak apa-apa ya, kita lihat begini aja. Sekaligus kita tunjukin dekor yang mau kita pakai untuk di joran ini. Nah, ini kita dekornya masih pakai fade, sama di bagian ini juga mintanya seperti ini, tapi di bagian ini enggak. Nah, di bagian ini mintanya gini, model list aja, dan kombinasinya mintanya merah hitam tanpa ada aksen tambahan lain. Sisanya belum saya pasang. Ini masih pakai ring originalnya, hanya railset aja sih sebenarnya dari joran ini yang kita upgrade. Soalnya yang sebelumnya belum Fuji, dan ternyata ya joran ini itu ring Fujinya hanya ini tuh strippingnya, sisanya ini non Fuji, tapi kualitasnya cukup baik sih. Apalagi pemakaiannya kan untuk di kolam, jadi masih awet lah. Oke, kita langsung ke proses berikutnya aja bre. Dan untuk masalah ring tadi ya bro, kita lanjutin. Karena basicnya joran ini sebenarnya itu like jig, tipenya bukan like jig ya bisa dibilang like jig ya, slow jig bisa jadi, karena tapernya empuk banget, tipe-tipe model-model kayak joran Gomoku gitu, cuman solid karbon ya. Jadi karena memang peruntukannya untuk laut, seharusnya potensi si ring guide ini, kenapa pabrikan berani memasang ring dengan kualitas ini, berarti kualitasnya cukup baik gitu bro. Apalagi memang penggunaannya untuk di kolam itu tadi bro. Sebenarnya untuk bikin joran kolam ini ya bro, kalau teman-teman biasa lihat video saya, kebanyakan yang saya buat itu kan joran untuk laut, untuk casting, untuk freshwater gitu ya. Ada juga 1-2 untuk jigging gitu laut dalam.
sebenarnya bukan saya nggak mau bikin joran kolam ya bro, cuman karena tingkat variasi joran apa bukan joran empang atau kolam, berat rata-rata, kebutuhan joran, kebiasaan angler di kolam tertentu tuh kan banyak banget bro, macem-macem banget. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen bikin joran kolam di saya, usahakan apa ya, kasih informasi sebanyak mungkin yang bisa diberikan ke saya gitu bro. Jadi apalagi kalau si pemilik joran ini sudah tahu apa yang dia mau gitu bro, itu lebih enak sih buat saya gitu bro. Misalnya kebutuhan LB nya, terus jarak lemparannya mungkin ya, informasi-informasi yang jangan dianggap informasi yang biasa aja, tapi terkadang Red Builder itu informasi kecil aja bisa berefek yang cukup banyak gitu bro untuk hasilnya nanti. Nah, sekian dulu ya bro ya video dari saya, semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.